Nah, dari situlah perjalanan pulang mereka berubah menjadi awal sebuah tragedi. Perahu yang mereka gunakan tuh langsung terbalik di tengah laut lepas. Hai semuanya, welcome dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini guys. Dimana kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah cerita dimana ada sebuah kru dari sebuah acara televisi dinyatakan menghilang setelah mereka terombang-ambing di laut lepas selama berhari-hari. Nah guys, tanggal 6 Juni tahun 2006, sebuah tim di acara Jejak Petualang di mana mereka itu lagi punya tugas nih untuk mengeksplorasi sebuah kawasan hutan terpencil yang dikenal oleh penduduk lokal sebagai hutan bayangan. Nah, hutan bayangan sendiri adalah hutan yang dimana kan konon nih katanya kawasan tersebut itu penuh dengan cerita-cerita mistis. Tim ini terdiri dari 5 orang guys, dimana yang pertama bernama Dodi Johan Jaya, dia itu adalah seorang produser, dan juga Wendy Muhammad Firman, dia itu adalah seorang asisten produser, dan juga ada Bagus Dwi dan juga Budi Kurniawan sebagai seorang kamerawan. Serta yang terakhir ada bernama Medina Kamil, dia itu adalah seorang perempuan yang dimana dia itu adalah seorang presenter. Nah guys, dalam perjalanan mereka itu tidak sendirian, dimana mereka ini dalam menyusuri lautan Arafuru ini, mereka tuh didampingi oleh 3 orang penduduk lokal. Kala itu perjalanan mereka yang tampak biasa dan seketika itu berubah menjadi mimpi buruk ketika nih longboat mereka itu terhantam oleh ombak besar. Cuaca yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi semakin ganas, menyeret kapal dan juga peralatan-peralatan mereka, dan bahkan mereka itu sampai masuk ke pusaran air yang tak terduga. Nah, setelah kejadian itu semuanya terpisah, 4 anggota tim itu berhasil selamat, namun 1 anggota yang sampai saat ini pun hilang. Walaupun sebelumnya mereka itu sempat terombang-ambing di lautan lepas selama lebih dari 24 jam guys sebelum ditemukan oleh tim SAR. Mereka itu terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, dan mereka akhirnya diselamatkan setelah beberapa hari mereka itu penuh perjuangan di sana. Nah guys, Jejak Petualangan ini adalah sebuah acara dokumenter petualangan di Trans 7, di mana tayang perdananya itu di tahun 2003. Nah, acara ini menampilkan sebuah ekspedisi ke daerah-daerah terpencil yang ada di pelosok Indonesia, membahas alam, budaya, dan bahkan kehidupan suku pedalaman. Nah, Jejak Petualang ini bukanlah acara liburan biasa guys, dimana mereka itu benar-benar terjun langsung nih dengan medannya sangat ekstrim, bahkan resikonya itu benar-benar nyata. Karena semua kru yang terlibat di acara tersebut, mereka itu benar-benar turun langsung ke daerah terpencil Indonesia. Mereka itu masuk ke wilayah liar dan bahkan jarang banget terjamah oleh manusia. Nah, dan lewat acara itulah guys, dimana kita itu diajak untuk melihat sisi terdalam dari Indonesia. Dan karena itulah acara ini bukan cuma sekedar jalan-jalan, dimana di titik inilah yang terjadi sebuah tragedi hilangnya seorang kru di pedalaman Papua. Nah, sekarang kita masuk ke kronologinya guys, dimana tepatnya di tahun 2006 ini tim Jejak Petualangan itu baru saja menyelesaikan syuting panjang di pedalaman Papua. Lokasi mereka itu sangat ekstrim, bahkan aksesnya itu sangat sulit, yang dimana butuh waktu berhari-hari cuman buat keluar dari wilayah itu. Nah, pagi hari kota Agas ini terlihat cerah dan tidak berawan, dan cuaca itu lumayan baik. Tim Jejak Petualangan itu baru saja menyelesaikan seluruh proses syuting mereka, kamera sudah dimatikan, dan bahkan peralatan-peralatan itu sudah dikemas. Nggak ada firasat buruk pada hari itu, dan satu-satunya jalan keluar dari wilayah ini mereka itu hanyalah melewati jalur air. Karena jalur udara atau pesawat itu sangat terbatas, dan bahkan jalan darat itu nyaris pun nggak ada, maka dipilihlah sebuah perahu kecil, yaitu longboat sederhana. Tanpa perlindungan dan juga tanpa teknologi keselamatan yang memadai, mereka itu naik longboat itu. Nah, di dalam perahu itu guys, beberapa kru televisi itu sudah didampingi dengan warga lokal, yang dimana mereka ini bertugas untuk mendampingi dan juga sebagai pengemudi dan juga petunjuk arah mereka. Awalnya pada hari mereka berangkat itu laut terlihat sangat bersahabat, dan bahkan mesin perahu mereka itu menderu sangat stabil, dan angin pun belum menunjukkan tanda-tanda ancaman. Namun nih guys, semakin jauh mereka tuh meninggalkan Agas, air laut tuh mulai tiba-tiba berubah. Ombak kecil muncul satu persatu, angin semakin lama semakin kencang, dan langit itu perlahan-lahan berubah menjadi sangat gelap. Nah, pada waktu itu nggak ada yang panik nih, karena bagi warlock sana ini sudah biasa lah, mereka tuh sudah sering mengarungi lautan di sana. Sampai akhirnya guys, dimana satu gelombang besar itu datang tanpa peringatan, perahu mereka berguncang keras dan bahkan air masuk dari samping. Mesin mulai tersendat, dalam hitungan detik aja guys, ombak berikutnya langsung menghantam lebih kuat lagi. Nah, dari
Disitulah perjalanan pulang mereka berubah menjadi awal sebuah tragedi. Perahu yang mereka gunakan tuh langsung terbalik di tengah laut lepas. Nah, karena hantaman ombak yang sangat besar itu, mereka tuh semuanya tercebur, peralatan syuting itu sudah tenggelam, tas mereka sudah hanyut, dan yang paling berbahaya adalah mereka itu saling terpisah. Setelah perahu itu terbalik, nggak ada yang langsung berpikir soal selamat. Karena mereka tuh di tengah-tengah laut lepas, guys. Yang ada tuh cuma naluri gimana caranya mereka bertahan hidup. Ombak semakin lama semakin terus menghantam, air laut masuk dari mulut dan juga dari hidung mereka. Bahkan mata mereka itu semakin lama makin perih karena kan ada di dalam air laut gitu. Nah, ada juga beberapa dari mereka itu mengandalkan sebuah jerigen kosong dan juga kayu untuk tetap mengapung. Nah, di tengah kekacauan itu, guys, mereka tuh satu persatu mulai teriak untuk memanggil teman-teman mereka. Teriakan itu mulai terdengar, tapi satu persatu dari mereka itu seperti tertelan oleh ombak. Nah, hingga setelah sekian lama mereka itu terombang-ambang di laut lepas, mereka itu semakin lama semakin terlihat dan mereka akhirnya bersatu. Nah, di saat mereka mencoba bertahan hidup, mereka itu nggak langsung sampai ke darat, guys, dimana berjam-jam mereka itu terombang-ambing di laut, bahkan bisa lebih dari 1 hari. Siang hari itu panas membakar kulit, malamnya dingin menusuk tulang, dan bahkan gak ada air minum, gak ada makanan. Tenaga mereka itu semakin lama semakin habis, dan bahkan nih guys, beberapa dari kru itu mereka itu semakin berhalusinasi, muntah air laut, dan bahkan hampir banget menyerah. Nah, di saat mereka itu sudah mau menyerah, mereka itu sadar bahwa kalau mereka itu tertidur di laut, maka mereka itu kemungkinan mereka itu tidak akan pernah bangun lagi. Nah, saat tenaga mereka itu sudah hampir habis, guys, mereka melihat sesuatu dari kejauhan. Bukan kapal, bukan juga helikopter, tapi sebuah daratan. Ternyata itu adalah sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah, dengan sisa tenaga mereka yang masih ada, mereka itu berenanglah ke arah pulau itu, guys. Dengan keadaan tubuh mereka itu yang sudah penuh luka dan juga sudah melepuh. Yang akhirnya dengan keadaan seperti itu, guys, sampailah mereka ini menginjakan kaki di pasir ataupun di daratan pulau kecil tanpa berpenghuni. Setelah mereka menginjakan kaki di daratan, mereka tuh langsung terbaring dan bernafas lega, di mana mereka akhirnya bisa sampai juga ke daratan. Tanpa mereka sadari, perlahan-lahan air mata mereka langsung keluar, saking nggak percaya bahwa mereka itu bisa menginjakan kaki di daratan lagi. Nah guys, setelah beberapa menit mereka sampai ke daratan, napas mereka itu sudah mulai teratur dan tubuh mereka itu semakin lama semakin terasa hangat. Jadi mereka tuh sudah lega gitu, akhirnya mereka sudah sampai, dan beberapa dari mereka seperti ngucapin syukur kepada Tuhan, dan juga mereka tuh alhamdulillah akhirnya bisa lepas dari laut tersebut. Nah, setelah beberapa lama mereka tuh mulai sadar, kok kayaknya ada yang kurang ya? Ada salah satu yang nyeletuk nih, loh, Bagus kemana? Kok Bagus nggak ada? Setelah Bagus nggak ada, mereka tuh langsung panik, langsung manggil namanya Bagus, 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 Bagus gitu. Bagus di mana? Kayak gitu. Tapi tetap aja Bagus nggak ada. Mereka tuh berharap banget bahwa di saat mereka menteriakkan atau memanggil namanya Bagus, pada waktu itu ada sautan gitu dari Bagus, tapi ternyata nggak ada. Bahkan sampai mereka tuh berkali-kali manggil namanya Bagus, 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 tuh nggak ada jawaban dari si Bagus. Dan setelah itu mereka saling tatap menatap dan mereka bingung lah, apakah Bagus masih di laut sana? Nah, karena di saat mereka itu berusaha untuk menyeberang menuju ke daratan, mereka itu lagi memikirkan diri sendiri gitu, gimana caranya biar mereka itu sampai ke daratan. Jadi mereka nggak ngeh sama sekali kalau teman mereka si Bagus Dwi ini ternyata masih ada di laut. Jadi ternyata si Bagus Dwi ini nggak bareng mereka gitu menuju ke daratan. Bahkan nggak ada yang tahu nih titik terakhir di mana mereka itu terpisah sama Bagus. Nggak ada yang melihat pasti di mana detik terakhir keberadaannya dia. Yang tersisa hanyalah sebuah kenyataan pahit, mereka itu selamat tapi tidak lengkap. Nah, kru yang selamat ini akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni, di mana mereka itu tanpa makanan, tanpa air bersih, dan bahkan tanpa alat komunikasi. Mereka itu bertahan hidup selama berhari-hari di sana, minum air dengan air hujan, dan bahkan makan apapun yang bisa mereka makan. Mereka itu tidur dengan tubuh yang sudah sangat lemas, penuh dengan luka, dan setiap hari mereka menunggu, menatap laut. Mereka berharap bahwa akan ada seseorang yang mencari mereka. Bahkan di malam harinya mereka itu tidur saling dempet-dempetan karena mereka itu sadar bahwa itu bukan untuk jaga diri tapi untuk mencari sebuah kenyamanan. Pada malam harinya juga guys, mereka itu tidur berdekatan, jadi kayak mepet-mepet gitu. Tahu nggak sih kayak kalau orang lagi takut kan mepet-mepet begitu kan? Dimana mereka itu bukan untuk kenyamanan tapi supaya mereka itu nggak merasa sendirian. Saking mereka itu sudah
kayak nggak ada tenaga lagi gitu. Nah, hari-hari mereka selama di pulau itu berjalan tanpa angka, mereka nggak tahu tanggal, mereka juga nggak tahu jam, yang dimana yang hanya mereka tahu dan mereka rasakan, tubuh mereka itu semakin lama semakin lembab, dan harapan mereka itu semakin tipis. Hingga akhirnya di 8 Juni tahun 2006 guys, pagi itu akhirnya sebuah keajaiban lah terlihat. Di tengah hutan kecil tempat mereka berteduh, terdengarlah sebuah suara yang dimana bukan suara ombak, bukan juga suara angin, tapi suara mesin kapal. Awalnya samar-samar nih guys, jadi beberapa dari mereka itu merasa mereka ini semakin berhalusinasi gitu. Tapi ternyata semakin lama, oh itu bukan halusinasi. Akhirnya karena mendengar suara kapal itu, salah satu dari mereka itu langsung berdiri, walaupun berdirinya itu sambil tertatih-tatih. Dia langsung menuju ke pinggir pantai itu dan dia sambil menyingkirkan daun-daunan. Dia berharap banget bahwa itu adalah seseorang yang mencari keberadaan mereka. Ternyata benar bahwa kapal itu adalah kapal pencari, yang dimana memang lagi mencari mereka. Akhirnya setelah itu teriakan mereka langsung pecah, mereka langsung nangis, dan seperti nggak nyangka mereka tuh bakal ditemukan karena mereka tuh sudah berhari-hari bertahan hidup bahkan di batas kemampuan mereka sendiri. Nah, dimana mereka itu melambai-lambaikan tangan ke kapal pencari, membakar kayu, dan bahkan menjerit sekuat tenaga. Pokoknya mereka tuh hanya berpikir gimana caranya ini kapal bisa menemukan mereka. Dan bahkan mereka tuh nggak peduli apakah orang-orang yang mencari mereka itu bakal mendengar teriakan mereka dari pinggir pantai. Dan di tanggal itulah guys, di tanggal 8 Juni tahun 2006 ini, kapal tersebut akhirnya mendekat. Tim penolong akhirnya masuk ke hutan kecil itu dan menemukan mereka dengan kondisi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka sudah kurus, luka, dan bahkan nyaris nggak bisa berdiri. Setelah itu mereka satu persatu keluar dari hutan menuju ke pinggir pantai untuk diselamatkan. Tapi sebelum evakuasi itu dilakukan, salah satu dari tim penyelamat itu melontarkan pertanyaan semua lengkap. Terus mereka semua bertatapan kayak, pada saat itu tim penyelamat ini sudah tahu bahwa oh, ada yang harus dicari lagi. Nah, setelah itu mereka tuh dievakuasi. Setelah laporan masuk, tim SAR dan juga warga lokal melakukan pencarian besar-besaran. Helikopter itu menyisir laut, kapal patroli ke pulau-pulau kecil, dan sang kameramen juga belum juga ditemukan. Dan kru yang selamat ini mereka tuh dievakuasi dengan kondisi yang sudah lemah, letih, lesu, lunglai, dehidrasi, bahkan trauma yang sangat berat. Dan bahkan saat dihitung, satu anggota mereka itu sudah tidak lengkap, yaitu si Bagus Dwi, seorang kamerawan. Artinya dia ini hilang di tengah laut. Dan sejak hari itulah guys, para korban selamat mereka itu harus terus menjalani hidup dengan satu kenyataan pahit bahwa mereka itu pulang, tetapi nggak semuanya bisa kembali. Bahkan pencarian itu dilanjutkan guys, hari demi hari, area itu diperluas, tetapi tetap aja nihil. Nggak ada jasad, juga nggak ada barang-barang pribadi, bahkan nggak ada tanda-tanda keberadaan si Bagus Dwi sama sekali. Sang kameramen dinyatakan resmi menghilang, hilang di laut Papua. Nah, itu dia guys cerita dari seorang kru TV yang dimana mereka itu bener ya, pengalaman mereka itu yang sangat-sangat berharga, dan mereka masih diberikan selamat dan bisa menginjakan kaki ke rumah masing-masing, bertemu keluarga, bertemu sanak saudara. Tapi pasti walaupun sampai saat ini ya, mungkin dari mereka itu traumanya itu masih ada, nggak mungkin hilang. Nah, dimana itu akan menjadi perjalanan hidup mereka yang emang nggak semua orang ada pengalaman seperti itu. Dan sampai saat ini Bagus Dwi ini sudah dinyatakan menghilang. Tidak ada yang tahu pasti apakah dia terdampar di pulau yang lain ataukah dia memang sudah meninggal dunia terombang-ambing di laut lepas. Nah guys, itu dia sebuah acara TV yang dimana kita nggak tahu di balik selayar itu apa yang mereka lakukan, perjalanan apa yang mereka dapatkan. Mereka harus melewati jalan yang ekstrim, terus mereka harus kehilangan teman mereka untuk mendapatkan tayangan bagi kita yang tayangan menurut kita itu sangat-sangat inspiratif. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-videoku berikutnya. See you in the next video. Bye bye.